Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Silvina Rohmatillah dengan NIM 205103010022, Marcella Putri Cantika dengan NIM 205103010021 dan Triana Alaili dengan NIM 205103010023 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Mengkafirkan Sesama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan pada sore hari ini. Saya di sini akan mempresentasikan tentang definisi kafir mengkafirkan. Secara bahasa, kafir memiliki arti menutupi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa malam disebut kafir. Karena kenapa? Karena malam menutupi siang ataupun menutupi benda-benda di sekitarnya dengan kegelapan. Ataupun terkadang para petani yang disebut kafir. Karena kenapa? Karena menutupi benih dengan tanah. Secara istilah terminologi Islam, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama sehingga menetapkan batasan dari kafir yang berbeda dengan iman. Jika iman diartikan sebagai pembenaran terhadap Rasulullah SAW, maka kafir di sini diartikan sebagai pendustaan terhadap ajaran dari beliau. Jadi, orang kafir dapat diartikan sebagai orang yang mengingkari ajaran Islam yang seharusnya diimani. Jadi, pengertian kafir mengkafirkan adalah suatu perbuatan yang menyebut seseorang kafir karena terdapat suatu hal dan penyebab menyebut seseorang kafir untuk memperoleh suatu tujuan yang diinginkan dan menimbulkan banyak kekacauan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kafir. Macam-macam kafir dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama, kufur al-inkar. Kufur al-inkar merupakan kekafiran dalam konteks pengingkaran dalam eksistensi Tuhan, Rasul, dan seluruh ajaran yang dibawanya. Jadi, orang kafir jenis ini, mereka tidak percaya sama sekali dengan adanya Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Yang kedua, kufur al-juhud. Kufur al-juhud adalah mengakui dengan hati kebenaran akan adanya Rasul dan menerima ajaran yang mereka bawa, tetapi mengingkari dengan lidah. Yang ketiga, kufur al-nifaq. Kufur al-nifaq merupakan kebalikan dari kufur al-juhud. Jika kufur al-juhud adalah meyakini dengan hati tetapi mengingkarinya dengan lisan, maka kufur al-nifaq adalah pengakuan dengan lisan tetapi mengingkarinya dengan hati. Kemunafikan tersebut dapat dikategorikan dalam kafir karena perilaku nifak adalah perilaku kekafiran yang terselubung. Orang munafik pada dasarnya adalah orang yang ingkar kepada Allah, Rasul-Rasulnya, dan semua ajaran yang dibawakan olehnya. Yang keempat adalah kufur syirk. Kufur syirk dapat diartikan sebagai mempersekutukan Tuhan dengan selain dirinya, sebagai sembahan, tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Syirk dapat dikatakan kufur karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengingkari keesaan Tuhan, yang dapat diartikan mengingkari kekuasaan dan sempurnanya. Yang kelima adalah kufur al-nikmah. Kufur al-nikmah adalah penyalahgunaan nikmat yang kita peroleh. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menggunakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh pemberi nikmat. Yang keenam, kufur al-irtidad. Irtidad atau ridah berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman, baik iman tersebut didahului dari kekafiran lainnya atau tidak. Yang ketujuh adalah kufur
Alkitab. Alkitab berarti orang yang tidak pernah mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia memiliki kitab seperti Taurat dan Injil. Saya akan mempresentasikan hukum mengkafirkan sesama muslim. Orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin adalah orang yang sedikit wara dan agamanya, dangkal ilmu dan basirnya, karena mengkafirkan mempunyai konsekuensi yang agung dan mengharuskan hukuman dan ancaman yang berat terhadap orang yang dikafirkan. Di antaranya adalah wajibnya mendapatkan laknat dan kemurkaan, dibatalkan seluruh amalnya, tidak diampuni dosanya, mendapatkan kehinaan dan kebinasaan, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Di samping itu, ia harus mencerai istri atau suaminya, berhak dibunuh, tidak mendapatkan warisan, haram disolatkan jenazahnya, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan hukum-hukum lainnya sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fikih. Yang harus perlu diperhatikan adalah bahwa kafir mengkafirkan bukanlah pekerjaan yang boleh dilakukan oleh setiap orang. Syekh Shaleh Fauzan Wafizahullah berkata, takfir adalah perkara yang berbahaya. Tidak boleh setiap orang berbicara mengkafirkan orang lain. Sesungguhnya ini hanyalah tugas mahkamah syariat, tugas para ahli ilmu yang telah kokoh keilmuannya, yang memahami hakikat-hakikat Islam, memahami pembatalan-pembatalan Islam, memahami keadaan-keadaan Islam, dan mempelajari realita manusia dan masyarakat mereka. Merekalah yang berhak mengkafirkan. Adapun orang-orang jahil, bukan hak mereka untuk mengkafirkan individu atau jamaah atau negara, karena mereka bukanlah ahli dalam menghukumi.